Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya? Sehat Bu. Puasanya masih seger ya? Masih Bu. Selamat menjalankan ibadah puasanya untuk anak-anak yang berpuasa hari ini. Kalau laki-lakinya kan pasti semuanya berpuasa. Tapi kalau untuk perempuannya ada yang tidak berpuasa. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita tadarus dulu. Untuk tadarusnya silahkan dibuka, disiapkan Al-Qur'annya. Ambil air wudhu. Kemudian dibuka surat Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarahnya dibaca 1 halaman sampai ayat 16. Dipandu Wahyu Hidayat dari kelas 10C. Mohon maaf Ibu tidak bisa mengikuti tadarusnya. Ya. Silakan disiapkan Al-Qur'annya. Bagaimana anak? Sudah siap? Wahyu Hidayat sudah siap? Insya Allah Bu. Oke. Misalnya ada usahaan koreksi ya Bu. Siap. Jadi Ibu serahkan ke Wahyu Hidayat ya. Oke Wahyu, bisa dipandu teman-temannya membaca surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Baqarah. Silahkan. Baiklah, sebelum mulai tadarus kita mulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Terima kasih Wahyu Hidayat. Yang wajib diperbaiki adalah wakaf diperhatikan, kemudian panjang pendeknya yang di tengah-tengah itu banyak yang terlewati ya Wahyu. Jadi kalau bacaannya sudah bagus, lagunya juga sudah bagus, itu aja ya Wahyu. Iya Bu. Jadi bagaimana cara kita menggunakan wakaf itu juga diperhatikan. Oke, seperti biasa Ibu mau nanya sebentar. Dari kelas 10B Diki Ahmad Fadillah barusan datang ya. Diki Ahmad. Mas Diki Ahmad, bisa dengar suara Ibu? Diki Ahmad Fadillah. Seperti apa ini kalau ada tapi tiada dipanggil? Diki Ahmad Fadillah dipanggil tidak ada. Kalau Alvin Ababil ada nggak? Ada Bu. Oke Mas. Muhammad Alvin Ababil. Ada. Ada ya. Kamu tadi mengikuti tadarus apa enggak Mas? Ya Bu. Mengikuti tadarus apa enggak? Mengikuti Bu. Oke, alhamdulillah. Diulang Mas. Surat Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Artinya apa Mas? Hanya Allah yang tahu. Pinter. Jadi Alif Lam Mim itu artinya tetap ya, bukan arti dari Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu, tapi artinya tetap Alif
Lam mim. Rasanya kemarin sudah pernah ibu tanyakan ya soal itu. Oke. Terus terima kasih ya Mas Alvin Ababil. Sama Bu. Ya, masih dari kelas 10B. Tiar Rozak Maulana Ihsan. Tiar Rozak Maulana Ihsan. Hadir Bu. Ya. Tiar Rozak Maulana Ihsan. Ibu nanya nih. Tadi kita tadarusnya yang dibaca apa saja, Mas? Ikut tadarus apa enggak? Apa Bu? Kamu tadi ikut tadarus apa enggak? Sebenarnya tadi enggak sih Bu. Lah kenapa? Habis dari WC tadi di HP. Oke. Berarti tadi enggak mengikuti sama sekali? Enggak ikut beberapa ayat atau gimana gitu enggak? Tadi cuman di tengah-tengah ayat tadi Bu. Soalnya nggak tahu tadi ayat apa yang dibutuhkan. Oh, berarti mengikuti tapi tidak tahu yang dibaca gitu ya? Inggih Bu, surah apa itu? Oke. Makasih Mas Tiar Rozak atas kejujurannya. Inggih Bu, kan belum tengah Bu. Puasa kan? Alhamdulillah puasa Bu. Iya, oke. Enggak sakit kan perutnya? Enggak Bu. Oke. Sampai sore ya, jangan sampai bolong. Tiar Rozak Maulana Ihsan. Masih di kelas 10B. 10B aja Ibu hari ini. Bramantio, Yanuar Nur Septian Bramantio. Ada enggak? Yanuar Nur Septian Bramantio. Enggak ada. Ada tapi tiada ya ini. Jovian Dwi Arya Wibowo. Mik Ulun. Iya Bu, Oke, Januar ya. Jovian Bu. Oh, Jovian. Oke, Jovian. Jovian tadi ikut tadarus kan? Iya Bu. Oke. Masih pertanyaan yang Ibu kasih ke siapa tadi? Yang sebelumnya kamu tadi loh. Jadi yang kita baca tadi surah apa, Mas? Al-Baqarah. Al-Baqarah saja kah? Ya Bu. Al-Baqarah saja kah? Al-Baqarah Sama? sama Al-Fatihah Bu. Al-Baqarahnya sampai ayat berapa? Ayat 16. Oke, siap. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Maaflah, Ibu pilek. Iya Bu. Oke. Dah ya, sampai situ. Besok-besok lagi untuk kalian semua. Kalau ada tadarus, tolong diikuti. Jangan sampai kalian tidak mengikuti tadarus. Jadi nanti sewaktu-waktu Ibu ngasih pertanyaan ulang ke kalian, kalian bisa menjawab. Gitu aja ya pesan Ibu. Oke, kita lanjut ke materi pelajaran. Kita nggak ketemu itu 2 kali pertemuan ya, 2 mingguan kita nggak ketemu. Jadi serasa lama banget, padahal kemarin itu sudah janjian minggu depan kita mengulangi bab yang sudah dibahas kemarin gitu kan, yang tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Jadi sekarang Ibu ulang lagi. Nikmatnya. Bagaimana Nak? Kelihatan?
Bisa dengar suara ibu? Bisa, Bu. Nak? Iya, Bu. PPT-nya masih hitam, Bu. Mendengar ya? Nah, sudah, Bu. Oke. Sudah muncul. Kita membahas bab yang ke-11 kemarin ya. Kalau di sini kok bab 11 ya, padahal kita itu bab 10, tapi ya wis nggak apa-apa lah, yang penting bab tidak nomor babnya. Yang mau kita bahas adalah nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, yang kemarin juga sudah dibahas sebenarnya. Untuk kali ini ibu ulang lagi. Untuk yang pertama yaitu memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Yang pertama adalah kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Jadi kita sebagai orang Islam itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Kemudian kewajiban menuntut ilmu itu juga ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Kemudian di sini diterangkan dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca dan belajar. Yang di situ ada dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang di situ kalian juga pasti sudah hafal. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu sudah hafal karena dari SD itu sudah pernah diajarkan, kemudian diulang di SMP sampai sekarang diulang lagi. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu termasuk wahyu pertama. Kemudian yang nomor 2-nya adalah hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah fardu ain. Kenapa menuntut ilmu itu yang pertama dihukumi fardu kifayah? Fardu kifayah sendiri apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Kalian harus bisa paham apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Kenapa ilmu itu menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu kifayah? Jadi fardu kifayah itu kan singkatnya, ketika di situ sudah ada yang melakukannya, maka kita tidak diwajibkan lagi gitu. Itu fardu kifayah. Jadi apabila kita tidak melakukannya, itu kita tidak berdosa. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu yang lain. Jadi apabila kita tidak mencari ilmu tersebut, apabila sudah ada yang mempunyai ilmu tersebut, itu kita tidak diwajibkan. Berbeda dengan fardu ain. Kalau yang dimaksud dengan fardu ain itu kan wajib, kita harus melakukannya. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Contohnya adalah ilmu mengenai Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Itu fardu ain. Jadi fardu ain itu kita harus mempunyai ilmu itu. Kita tidak boleh meninggalkannya. Salah satu contohnya adalah ilmu mengenai mengenal Allah, sifat-sifatnya Allah seperti apa. Kemudian contohnya lagi tentang tata cara beribadah. Salah satunya adalah yang beribadah yang wajib adalah sholat 5 waktu. Nah itu termasuk fardu
ain. Jadi hukum menuntut ilmu yang seperti itu hukumnya adalah wajib. Salah satu contohnya adalah yang wajib tadi adalah ilmu tentang tata cara beribadah. Paham ya? Dari hukum menuntut ilmu ada yang hukumnya fardu kifayah dan ada hukumnya fardu ain. Kalian harus bisa membedakan bagaimana yang fardu kifayah itu, bagaimana yang fardu ain. Contoh yang enak Ibu contohkan apa ya? Kalau fardu kifayah itu contohnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Jadi apabila dalam suatu kampung tersebut sudah ada yang bukan sholat jenazah aja sih, perawatan jenazah itu semuanya hukumnya adalah fardu kifayah, bukan sholat saja. Perawatan jenazah itu kan ada 4 macam ya, 4 macam mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, yang nomor 4-nya adalah menguburkan. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi apabila sudah ada yang mengerjakan, maka yang lainnya tidak berkewajiban. Tetapi apabila tidak ada yang mengerjakan, maka seluruh orang yang ada di kampung tersebut berdosa. Itulah yang dinamakan dengan fardu kifayah. Jadi biar kalian paham contohnya seperti itu, realita dalam kehidupan. Dan di sekitar kalian itu kan kalian sudah pasti bisa melihat ketika ada orang yang meninggal, bagaimana di kampung kalian? Adakah yang di situ apabila orang meninggal tersebut muslim, apakah muslim yang lain tidak melakukan fardu kifayah tersebut? Melakukan kan? Apabila tidak melakukan maka kan berdosa semuanya. Jadi apabila di situ ada orang yang meninggal, maka kewajiban kita adalah apa tadi? Merawatnya sebanyak 4 macam tadi sampai menguburkannya. Kalian sudah balik ya, pastinya sudah semuanya. Jadi kalau misalkan ada sholat fardu kifayah, tolong diikuti. Kalau misalkan kita itu tidak mau mengikuti ibaratnya salah satu perawatan jenazah yang menyolatkan jenazah itu tadi, kita harus bisa mengembalikan pada diri kita sendiri. Andaikan kita nanti mati, apabila kita nggak mau mengikuti sholat tersebut, nanti siapa yang menyolatkan kita? Kan seperti itu. Semoga dapat diambil hikmahnya ya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di sini surat Al-Mujadilah ayat 11 artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh, arti dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Untuk ayatnya silahkan kamu cek sendiri. Dibuka Al-Qur'annya surat Al-Mujadilah ayat 11, itu bagaimana lafadznya sedangkan artinya seperti ini. Jadi keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Kemudian yang nomor 2-nya adalah diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Di sini hadis riwayat Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahala bersama para nabi. Wah, luar biasa. Itu keutamaan orang yang menuntut ilmu menurut hadis riwayat Ad-Dailami. Nomor 3, merupakan sedekah yang paling utama.
Jadi orang yang menuntut ilmu itu termasuk sedekah yang paling utama. Jadi jangan kalian pikir bahwa sedekah itu cuma mengasihkan aja kepada orang tertentu, bukan. Tetapi orang yang menuntut ilmu itu juga termasuk sedekah yang paling utama. Di sini hadis dari Ibnu Majah yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Jadi di sini keutamaan menuntut ilmu salah satunya adalah merupakan sedekah yang paling utama. Jadi ketika kita sudah mencari ilmu, kemudian ilmu itu harus kita sampaikan kepada sesama muslim, kepada teman, kepada saudara kita, kepada orang yang di situ membutuhkan, pasti aja membutuhkan. Jadi hampir sama dengan perbedaan itulah, perbedaan Nabi sama Rasul. Kalau Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah itu kan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah itu harus menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan antara Nabi sama Rasul. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul, kalau Rasul itu sudah pasti Nabi, kan gitu ya. Enaknya kita membedakan antara Nabi sama Rasul. Jadi seseorang yang di situ sudah mempunyai ilmu kemudian bisa menyampaikan kepada orang lain itu termasuk sedekah yang paling utama. Kemudian yang nomor 4, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Keutamaan ilmu selanjutnya yaitu lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami lagi dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Tuh, kalian bisa memahami sendiri dari hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Jadi seorang yang menuntut ilmu itu lebih utama dibanding seorang yang ahli ibadah. Seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Bukan cuma 1 orang ahli ibadah aja, tapi di situ 1000 orang ahli ibadah. Lebih baik. Selanjutnya yang nomor 5, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar gitu ya, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan 1 bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jadi di sini dapat kita ambil dari maksud dari hadis tersebut bahwa apabila seseorang tersebut mampu untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain, baik orang lain itu melaksanakannya atau tidak, itu lebih baik dari 1000 rakaat. Karena kewajiban kita itu cuma menyampaikan, tidak ada kewajiban orang tersebut harus melaksanakan atau enggak. Kalau misalkan orang tersebut mau melaksanakan atau enggak, itu kan sudah pada dirinya sendiri kan. Bukan maksudnya di luar dari kita tadi sudah menyampaikan tersebut. Mau dilaksanakan alhamdulillah, berarti pahalanya nyampe juga ke yang mengajarkan. Paham ya? Dari yang nomor 5, lebih utama dari sholat 1000 rakaat.
Jadi seseorang yang menuntut ilmu itu kemudian ilmu tersebut diajarkan kepada orang lain itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Kayak apa sholat 1000 rakaat itu ya? Kita sehari itu berapa rakaat itu aja kadang-kadang wes ada kalanya bolong, ada kalanya ya terlambat, wes macamnya banyak pokoknya, nggak bisa kita ambil kita uraikan ya. Kita punya keluhan masing-masing. Itulah manusia. Semoga ibadah kita lebih baik dari hari ini, lebih baik lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Nah, pokoknya keutamaan orang yang menuntut ilmu itu luar biasa. Kalau yang nomor 6 ini kan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kemudian yang G, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Kalau ini hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat dan mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Tuh, seseorang yang menuntut ilmu nanti akan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Amin Allahumma amin. Kemudian yang B, ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan. Jadi di sini ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan di sini diambil surat At-Taubah ayat 122. Surat At-Taubah ayat 122. Ayo bangun, siapa yang tertidur? Kelas 10A, Lailatul Rahmah. A Lailatul Rahmah. Masuk. Ada ndak Lailatul Rahmah? Ada tapi tiada. Kebiasaan anak-anak nih. Fauzan Putra Prakasa. Fauzan, nggak ada juga. Amar Malik, Amar Malik,
Amar Malik. Ketua kelasnya aja kalau gitu. Adam Sayyidina. Aduh, Ada kan? Anak buahmu tadi ada nggak? Ibu belum ngecek soalnya. Rahmah ada. Tapi ada tapi tiada gitu ya? Iya ada tapi tiada. Waduh, berarti goib ya? Nanti kalau semisal sudah di kelas, kalau dipanggil kayak ini, terus kayak apa? Oke, Dam. Kamu mewakili dari kelas kamu, teman-temanmu tadi dipanggil nggak ada yang nyahut, jadi kamu aja. Tolong Ibu dibacakan surat At-Taubah ayat 122, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Terima kasih Ketua kelas dari 10A yang bernama Muhammad Adam Sayyidina yang sering banget Ibu panggil. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Bu. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 122 di sini sudah dijelaskan tentang apa? Menuntut ilmu. Berarti kalau yang ada dalam surat At-Taubah 122 itu hukum menuntut ilmu apa? Termasuk yang mana? Yang fardu kifayah atau fardu ain? Yuk, siapa yang bisa jawab? Boleh perempuan, dari tadi Ibu memanggil laki-laki saja ya. Jadi sebentar lagi nanti Ibu panggil perempuannya. Udah memanggil perempuan juga nggak ada jawaban, ada tapi tiada. Kalau dari 10A itu ceweknya Dita, Dita itu Desar Lendita Febiana Aurelia. Dita panggilannya katanya seperti itu. Dita ada di sini, Dit? Dita, jangan ada tapi tiada, Dit. Dita, Lailatul Rahmah dipanggil juga nggak ada. Munawwarah, Nadia PC, Nur Maulidina, Olivia Rodotus Zahra, Siti Amalia, Zahra Aulia Hadar. Dita ada? Dit? Dita. Dita? Zahra. Dam. Ya, Bu. Teman-temanmu nih ada ndak toh? Aduh, hei.
Orang dipanggil kok berdiam aja. Kapalnya ada kalau bu Ya wes lah Dam. Kalau temanmu ndak ada yang menyahut berarti nggak masuk loh ya. Ibu panggil nggak ada kok. Kemudian dari sini ya, dari surat At-Taubah ayat 122, kalian juga bisa mencari tajwidnya. Coba mana yang di sini kamu cek sendiri sesuai dengan pengetahuan kamu, seberapa kamu tahu tentang tajwid. Misalkan yang kamu tahu hukumnya nun mati dan tanwin, misal itu kan paling mudah ya. Hukumnya nun mati dan tanwin itu paling mudah. Coba di sini kita mencari hukumnya nun mati dan tanwin dari surat At-Taubah ayat 122. Hukumnya nun mati dan tanwin. Nah, kita ketemu liang firu ya, nun mati bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya adalah ekfa. Masih ingat nggak kalian tentang tajwid? Liang firu di sini dibaca ekfa, non mati bertemu dengan fa. Yuk kita cari lagi. Tanwin bertemu dengan huruf kok huruf ya? Apa itu hukumnya non mati dan tanwin? Kulli firqatim minhum. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Kemudian ada non mati bertemu dengan ha. Kalau tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya apa? Siapa yang masih ingat? Apa tadi bu? Tanwin bertemu dengan mim. Lupa namanya bu, tapi tahu hukumnya. Apa? Cara bacanya bu? Hukumnya dulu. Kalau nama hukumnya lupa bu. Tidak boleh lupa loh ya, harus kita ingat-ingat, soalnya tajwid itu kita gunakan dalam membaca Al-Quran. Jadi hukumnya nun mati dan tanwin itu ada 4, diingat-ingat. Apabila memang perlu silahkan dicatat. Yang pertama adalah idhar. Idhar itu hurufnya ada 6. Jadi 6 itu hamzah, ha, ain, hoin, kho. Itu hurufnya idhar. Jadi apabila ada tanwin, baik tanwin fathah, tanwin doma, tanwin kasroh, atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar tersebut, maka dibaca jelas. Di situ contohnya adalah minhum. Non mati bertemu dengan ha. Minhum, min kulli firqatin minhum. Nah, non mati bertemu dengan ha, maka dibaca jelas minhum. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham sendiri itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Siapa yang nangis? Idgham bi gunnah. Kemudian yang keduanya adalah idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Jadi itu tadi yang dijawab oleh si Wahyu. Berarti di situ tadi tanwin kasroh bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam sama ro. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan lam sama ro, salah satunya itu, maka dihukumi idgham bila gunnah. Diingat-ingat ya nak, kalau memang perlu silahkan ditulis.
Jadi contoh dari idgham bihunnah itu tadi firqatim minhum, tanwin kasroh bertemu dengan mim. Jadi idgham itu dibagi menjadi dua macam. Idgham sendiri itu hurufnya juga ada 6 sama dengan idhar. Cuma dari 6 tersebut dibagi menjadi dua, ada bihunnah sama bila hunnah. Kalau ibu zaman dulu itu mengingat idgham bihunnah sama bila hunnah itu dari namanya itu. Kalau bila hunnah itu bila, berarti kan ada lamnya, berarti hurufnya ada dua, lam sama ro itu. Gitu dulu. Jadi sampai sekarang pun cara mengingatnya juga masih sama. Tapi terserah kalian, siapa tahu punya cara yang lebih jitu. Kemudian yang nomor 3 dari hukumnya nun mati dan tanwin itu ada iklab. Iklab itu hurufnya cuma ada satu, yaitu ba. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca iklab. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4-nya tadi adalah ikfa. Ikfa itu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan selain dari hurufnya idhar, idgham, iklab, maka semua itu hurufnya ikfa. Silahkan dicari selain yang disebutkan idhar, idgham, iklab. Berarti 6 tambah 6 12 ditambah 1 iklab berarti 13. Kalau hurufnya ikfa itu ada 15, berarti 13 ditambah 15 berapa? 28. Berarti huruf hijaiyah itu ada 28. Karena hurufnya hurufnya ikfa itu ada 15. Tolong nanti dicek. Itu dari hukumnya non mati dan tanwin ya nak. Jadi di sini juga dikasih contoh juga yang ikfa itu liang firu. Itu di pertama ya, wa ma kana mu'minuna liang firu kafah. Jadi liang firu di situ termasuk ikfa karena di situ ada nun mati bertemu dengan fa. Jelas ya, sudah jelas ya, paham ya maksudnya dari situ? Benar kan? Ada nun mati bertemu dengan fa. Fa itu kan tidak ada dalam idhar, idgham, iklab. Kemudian dikasih contoh lagi di sini yang dari nun mati dan tanwin adalah minhum. Nun mati bertemu dengan ha. Idhar halki. Kemudian yang kedua yang di bawahnya itu mat ya. Mat itu macamnya lebih dari 10. Di situ dicontohkan mat lazim musaqal kilmi kafah. Kemudian satunya adalah mat wajib mutasil to'ifah. Kemudian ada lagi yang hukumnya non mati dan tanwin ya. Di situ fiddini waliyung diru, non mati bertemu dengan dal. Liung diru, non mati bertemu dengan dal, di situ termasuk ikfa. Qaumahum idza raja'u. Jadi dari surat At-Taubah ayat 122 yang contoh dari hukumnya non mati dan tanwin itu tadi ya sudah kita bahas. Yang lainnya nanti kalian harus mengikuti juga, ada hukumnya mem mati, ada hukum gunnah, kemudian ada mat, kemudian ada tarkik tafhim, itu harus kalian pahami. Kemudian dari kandungan ayat yang surah At-Taubah ayat 122 di sini sudah dijelaskan. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja.
tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Jadi yang ibu tanyakan tadi sama mereka yang di situ tidak ada tapi tiada tadi ya. Dari surah At-Taubah ayat 122, jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah fardu kifayah yang sudah kita bahas tadi. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Jadi ketika di situ ada seseorang yang sudah melaksanakannya, itu kita tidak perlu untuk maksudnya itu ya perlu saja, tapi hukumnya adalah fardu kifayah. Apa tadi yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah apabila sudah ada yang mengerjakan maka kita tidak diwajibkan gitu loh. Paham ya maksud ibu? Kemudian di paragraf yang terakhir ya, oleh karena ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidaklah dapat dibenarkan bila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Nah, ini harus kita pahami bahwa apabila kita sekolah itu juga kita tidak boleh hanya cuma pengen sekolah, oh nanti aku sudah keluar dari SMK berarti aku sudah melewati 3 tahun dalam sekolah. Tidak boleh seperti itu, tapi kita juga harus kita niatkan bahwa sekolah ini adalah untuk menuntut ilmu biar kehidupan lebih baik lagi gitu, beribadah harus lebih khusyuk lagi seperti itu. Nantinya kalau misalkan kamu kuliah S1 misalkan ngejar pangkat doang biar nanti ibaratnya namaku ada tambahannya misal, itu tidak diperbolehkan. Jadi kan misalkan ada tambahan nama atau titel itu kan sebuah bonus aja sebenarnya. Jadi yang lebih penting adalah ilmunya. Apa yang dapat kamu ambil selama dalam kuliah tersebut. Untuk saat ini belum kuliah, misal masih SMK kelas 1. Ibaratnya masih unyu-unyu kan ya, masih baru aja. Tapi tahu-tahu kok kamu sudah mau naik kelas 2. Padahal kamu belum ketemu sama ibu sepenuhnya. Ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Jadi tahu-tahu kalian itu kok sudah setahun gitu loh. Sebentar lagi sudah mau naik kelas 2. Nah seperti itu. Jadi harus kita niati dengan baik, dengan sungguh-sungguh, biar hasilnya pun juga baik gitu loh ya. Jadi sekolah itu jangan karena orang tuaku menginginkan aku sekolah di SMK Telkom misal, ya karena orang tuamu menginginkan kalian sekolah di SMK Telkom dan itu sudah kamu setujui. Kalau nggak kamu setujui kan nggak mungkin kalian ada di sini kan gitu. Jadi memang awalnya terpaksa tapi lama-lama ya harus dinikmati. Kalau misalkan kamu selamanya terpaksa terus hasilnya apa? Kan kalian sendiri nanti yang merasakan. Jadi siapa tahu dari pilihan orang tua tadi kemudian kamu menyadarkan diri bahwa memang harus kamu lakukan seperti ini, nanti hasilnya akan lebih baik. Kan kita tidak tahu. Hasil itu kan di akhir ya. Jadi untuk saat ini ya harus usaha. Usahanya apa? Belajar dengan semaksimal mungkin biar hasilnya lebih baik. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu apabila cuma mengejar pangkat atau kedudukan atau kepentingan pribadi saja maka akan percuma. Kemudian barang siapa orang yang mempunyai ilmu kemudian dijadikan sebuah kebanggaan atau kesombongan diri, terus jadinya ya apa?
Buat apa kita sombong nanti kalau mati juga kita tidak membawa apa-apa. Itu aja. Kita harus mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa buat apa sih sombong gitu. Misalnya memang ibaratnya kalian memang pinter di antara teman-temannya misalkan. Sugih di antara teman-temannya. Terus apa yang dibanggakan? Ada enggak? Kalau mati sugihnya dibawa apa enggak? Cukup membawa kain kafan saja, kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5. Kenapa ada perbedaan? Nanti kita bahas ketika sudah belajar tentang perawatan jenazah. Kenapa laki-laki 3? 3 kok gini? 3 kok gini salah ya? 3 kok gini? Kenapa laki-laki 3, perempuan 5? Nah, nanti ada perbedaannya. Jadi buat apa sombong? Misalkan ganteng, cantik, sombong, nanti kalau mati juga sama, akan busuk. Untuk saat ini, wah aku cantik, wah aku ganteng, tapi tidak boleh sombong. Kemudian orang mati itu yang dibawa apa saja? Amal, ilmu yang bermanfaat loh ya yang dibawa, jangan sampai salah. Sama doanya anak soleh, itu saja yang dibawa, tidak ada yang membawa harta bendanya. Misalkan rumahnya yang segitu mewahnya tidak akan dibawa, bahkan matinya juga akan kecantol lilat. Ibu mau ngomong dipendem, bahasanya Jawa, bahasa Indonesianya apa? Kubur. Dikubur. Oke, kita lanjut ya nak ya. Ibu sampai jam berapa ya? 11.45. Masih lama, masih setengah jam lagi ya. Kemudian hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal haitanu fil bahri." Haitanu ya? Haitanu ya? Gimana nak? Adakah yang sudah tahu ini hatal haitanu fil bahri? Siapa tahu ibu salah membaca. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Jadi kalau misalkan kita masuk dalam kelas gitu ya, tidak seperti ini, kalian bisa menghafalkan ini, aktivitas 6 ini harus kalian laksanakan. Kemudian di sini ada cerita yang judulnya adalah Anak dari Batu. Boleh kalian baca. Pada intinya di sini seseorang itu merasa bahwa dirinya itu bodoh gitu kan. Tapi setelah dia melihat batu yang di situ kena tetesan air, maka batu itu kan berlubang. Yang batu sekeras itu aja kena tetesan air yang di situ sering bisa berlubang, apalagi hati kita yang di situ, hati kita itu kan lembek gitu ya. Lembek itu apa ya? Intinya nggak keras ya. Kayak apa kan gitu. Jadi di sini ini cerita singkatnya seperti itu sih. Akhirnya sadar gitu.
Di sini bernama dari anak dari batu itu tadi bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai ulama yang hebat dan terkenal dengan keluasaan ilmunya. Jadi itu yang awalnya beranggapan bahwa dirinya itu bodoh. Jadi tidak ada orang bodoh ya, sebenarnya tergantung orang tersebut mau belajar apa tidak. Jadi tidak ada orang itu tidak bisa, adanya itu mau apa enggak gitu. Lanjut ya, kemudian penerapan perilaku mulia dari menuntut ilmu tadi. Yang pertama, jadikanlah orang yang berilmu atau pandai sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim bisa mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dengan demikian kebodohan yang ada di lingkungan bisa terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Jadi patut digarisbawahi ya, seseorang yang memiliki wawasan yang luas itu ya harus beradab. Maksudnya apa? Punya adab. Pinter kayak apa atau pinternya seperti apa, setinggi apa dia pintar, tapi kalau mereka itu tidak mempunyai adab, itu ya sama dengan tidak mempunyai ilmu. Jadi yang nomor satu adalah adab. Jadi yang nomor satu tadi, jadilah orang yang berilmu. Jadilah orang yang berilmu. Jadilah orang yang di situ mempunyai ilmu. Itu yang nomor satu. Nomor dua, jika tidak bisa menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Nah, nomor duanya, apabila kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu atau tidak bisa menjadi orang yang pandai, setidaknya kita itu mau belajar dari orang yang pandai tadi. Ya kan, seperti itu. Lanjut nomor tiga, jika tidak bisa menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Nomor tiganya, apabila kita itu tidak bisa menjadi orang yang di situ mau belajar dari orang pandai, maka kita harus bisa mendengarkan ilmu pengetahuan. Kita mau mendengarkan. Apabila tidak mau belajar, kita mau mendengarkan. Nomor 4, yang nomor 4-nya, jika menjadi pendengar juga masih tidak bisa, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk melaksanakan pengajian dan lain-lain. Selanjutnya, apabila kita tidak mau menjadi pendengar, maka setidaknya kita harus bisa membantu orang yang berilmu. Salah satunya adalah memfasilitasi aktivitas keilmuan, seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain sebagainya. Nomor 5-nya adalah janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak mau menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang yang celaka. Jadi nomor 5 tadi adalah orang yang tidak berilmu.
Jadi bab ini sudah kita selesaikan ya hari ini. Ini adalah rangkuman, silakan dibaca sendiri. Kemudian ada evaluasi ya nak ya. Yang pertama adalah setiap muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bagaimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Itu jawabannya tidak ada yang sama, itu menurut kalian sendiri. Dan jawabannya kemungkinan nanti bisa betul karena itu menurut kalian sendiri gitu loh. Kemudian nomor 2, apa yang akan kamu lakukan jika ingin kuliah tetapi ekonomi orang tua tidak memungkinkan? Ini banyak terjadi. Nomor 3-nya jelaskan kandungan surat At-Taubah ayat 122 yang sudah barusan dibahas tadi. Nomor 4-nya jelaskan keutamaan orang yang menyebarkan ilmu. Jelaskan keutamaan orang yang menyebarkan ilmu sama dengan orang tersebut menyampaikannya ke orang lain, maksud dari menyebarkan. Nomor 5-nya adalah jelaskan kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Oh, Safira Anastasia tadi menjawab dong. Jadi menjawab kalau di kolom chat ya enggak, belum tentu ibu buka kan. Jadi lebih baik ngomong aja langsung. Iki mau Wahyu Hidayat apa mas kok yang berakhlak, maksudnya beradab tadi paling. Iya. Oke. Terima kasih anak-anakku yang sudah menjawab dari yang ibu tanyakan. Oke ya, dari apa tadi bab kita nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan sudah kita selesaikan, sudah kita ulang ya, karena sebelumnya ini juga sudah dibahas dari mereka yang kemarin presentasinya juga bagus. Jadi 5 soal itu tadi, 5 soal evaluasi tolong dikerjakan. Bisa kalian mulai di waktu ini, masih ada waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan nak. Terus adakah yang mau menambahkan dari yang ibu sampaikan? Boleh, monggo, silahkan. Kalau ada yang mau menambahkan. Siap-siap dikerjakan ya. Evaluasi yang jumlahnya ada 5 itu tadi. Jadi itu ibu ambil dari bab ini. Ibu ambil nilai dari bab ini. Nanti silahkan dikirim di Gafe. Di Gafe belum ibu bikin sih. Habis ini nanti ibu bikin. Kapan deadline-nya, Bu? Apa? Deadline-nya kapan? Pastinya nanti ditunggu aja. Nggak mungkin ibu langsung nyuruh kalian. Tapi gini loh, ibu nih bingung, serba bingung ya. Kalau dikasih waktu yang di situ singkat, kamunya yang terlambat. Kalau dikasih waktu yang agak lama, kamunya mengerjakannya nanti. Habis itu nggak dikerjakan, itu yang parah. Soal yang di situ PTS saja loh ada yang tidak dikerjakan. Giliran rapotan nyerep. Siapa? Oh, soal tidak perlu ditulis. Soal tidak perlu ditulis, cukup jawabannya saja. Makasih Bu. Muhammad Reza Robbi. Ada yang mau disampaikan nak? Boleh. Muhammad Reza Robbi.
Kemudian sekretaris, jangan lupa absennya silahkan dikirim ke ibu untuk absen hari ini. Sampai sekarang ya, yang masuk di Zoom kali ini ada 134 itu kepotong ibu, kepotong yang ada di studio, ya kan, berarti sekitar 132, sedangkan jumlah siswa itu ada 173, berarti hilang berapa itu? 41 itu kalau berapa kelas itu? 2 kelas, bisa-bisa 2 kelas itu, karena kalau RPL itu sedikit ya. RPL itu cuma 17 sama 19 DE, itu aja berarti lebih, berarti enaknya ngomong RPL itu cuma berapa tadi? 17 sama 19, itu kan cuma 26 saja. Ibaratnya kalau misalkan nggak semua masuk RPL, nggak masuk, ditambah masih berapa? Masih 26, sedangkan yang tidak ada tadi 41, kurang berapa? Ditambah lagi misal kelas 10A 24. Tapi ketika ada absen masuk dari sekretaris itu kalau di total nggak cocok, terus kemana yang lainnya yuk? Jadi untuk anak-anak yang lain, ini tadi temanmu sudah menanya, soalnya ditulis kabut, tidak jawabannya, nggak usah ditulis soal tuh. Oke, nah ini sudah laporan. Nah kayak itu maksud ibu nih, 134, sedangkan jumlah siswa ada 173. Ada yang ditanyakan lah dari yang ibu sampaikan? Cukup Bu. Reza Robi wis ngantuk lah Mas. Ngantuknya orang puasa itu ya boleh-boleh saja, tidurnya malah termasuk ibadah kan gitu ya. Tapi kalau seharian tidur terus bangun-bangun berbuka, kan patut ditanyakan, sakit kah? Tinggal gitu pertanyaannya. Ya. Adam Saidina. Bagaimana Mas Adam Saidina bisnisnya? Laris manis ya Mas? Alhamdulillah. Wahyu jare bagi hasil. Emang ikut anu kah Mas? Ikut ngasih apa itu namanya? Modal. Jadi kita masih ada satu bab lagi anak ya. Bab terakhir kita adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ini nanti ibu kasihkan ke kalian ya. Kita membahas tentang zina.
Alhamdulillah modal doa jar Wahyu. Oke, sambil mengerjakan ya nak, dapat 1, 2 lumayan, nanti tinggal foto cekrek habis itu kirim ke Gavi. Jadi Kamis Jumat tidak ada pelajaran ya kalian pesantren Ramadan besok. Yeay, seneng ya nggak belajar. Tapi juga harus ikut loh ya, harus ikut pesantren. Kegiatannya kan juga sudah kalian ketahui. Lah kok bisa tidur toh? Kan di situ mendengarkan ceramah harus on cam. Kemudian tadarus setelah itu. Jadi ceramahnya dulu ya. Jadwalnya itu kan ceramah dulu, habis itu tadarus. Ada tugas kah Muhammad Reza? Jadi ada Bu matematika sama jadi kemungkinan kan kita itu nanti ujian akhir itu awal Juli. Mulai dari sekarang sampai awal Juli itu ada nggak 5 kali pertemuan apa enggak? Jadi tinggal berapa pertemuan bisa kita hitung. Kepotong liburan Lebaran, liburan Idul Fitri, di situ melewati berapa hari Rabu. Alhamdulillahnya materi kita 1 bab yang belum dibahas gitu. Cuman di bab terakhir ini panjang. Di bab terakhir ini panjang ya nak ya. Banyak yang perlu diperjelas gitu. Oke, sampai di sini dulu ya nak. Pelajaran di hari ini semoga ada manfaatnya. Kemudian puasa kalian lancar, sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu membantu orang tuanya. Berdoa yang sungguh-sungguh, tadarusnya jangan sampai kelewat, lakukan walau di situ cuma beberapa ayat saja dalam setiap harinya. Oh iya, kemarin kan ibu kasih lembaran itu, tolong diisi dengan sejujur-jujurnya. Buat apa kamu isi yang bagus-bagus tapi di situ kalian nggak jujur, ibaratnya cuma tulisan saja tidak ada tindakannya, jadi intinya percuma. Nanti di akhir Ramadan lembaran itu nanti dikumpulkan gitu ya. Itu pesan dari ibu. Jadi silahkan lakukan dengan sejujur-jujurnya. Apabila kalian tidak melakukannya ya jangan ditulis kalian melakukannya. Itu sudah sampai ke kalian masing-masing kan nak? Sudah sampai belum? Pastinya kan sudah sampai. Ketua kelas semuanya sudah menyampaikannya? Sudah, Bu. Oke, C sudah. A bagaimana Adam? Sudah, Bu. B Fahmi? Fahmi. Terus
Siapa? D siapa? Galeh. Galeh ngomong Gilang aku sampean. Galeh sudah ya. Galeh, kemudian Kamil, kemudian Septian, sama Izar. Semuanya sudah disampaikan ke teman-temannya, berarti nanti di akhir silakan lembaran tersebut dikumpulkan. Iya sih Bu, bertanya Bu. Boleh, siapa? Wahyu. Apa? Ini kan tadarus tuh diisi apa tadi? Kayak surah Al-Baqarah ayat 1. Iya, seperti itu. Misal hari ini kalian sudah membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16 ya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16 gitu. Kalau baru ingat sekarang Bu, gimana itu Bu? Maksudnya bagaimana? Yang kemarin lupa. Kada kan meisi ini baru ingat sekarang. Nah kan kamu sendiri berarti lupa. Salah berarti terjadi pada siapa? Jadi ngisinya kemana itu Bu? Centengnya Ya. dingin mula. Seingatmu apa waktu itu? Seingatmu aja. Lah sekarang sudah dapat berapa hari? Kalau jusnya ingat aja Bu. Ya enggak, jangan jusnya Mas, tapi yang dibaca di situ adalah surahnya. Kan dalam jus itu kadang ada beberapa surah. Gitu. Tapi lupa Bu, gimana Bu? Ya seingatmu aja. Nanti kalau misalkan nggak ingat ya kira-kira gitu. Yang penting ketika kamu di situ membaca ya silakan ditulis. Makanya tak suruh kemarin itu kan aku sudah pesan. Silakan di print dulu. Habis di print itu kan kalian bisa setiap hari menuliskannya. Makanya ibu memang minta tulisan tangan. Itu fungsinya. Gitu loh maksudnya. Jadi bagi kalian yang sama-sama lupa seperti Wahyu, tolong diingat-ingat. Kalau memang waktu itu nggak membaca tadarus ya nggak usah. Tapi kalau membaca ya dikira-kira gitu aja ya. Paham ya nak ya? Kemudian tugas yang ini tadi nanti ibu share tugasnya di Gave. Kalian bisa mengirimkan hasil dari apa yang kalian jawab tadi. Cukup sekian ya. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salah jawabnya.